Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini diambil dari Markus pasal 14. Markus 14 ayat 1 sampai 11. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta yang sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea. Sehat ya? Sehat. Masih bisa bangun pagi, puji Tuhan. Ini berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Betul ya? Dan ini adalah mujizat. Betul? Jadi yang namanya mujizat itu kan tidak perlu hal-hal yang spektakuler. Tapi hal yang sederhana seperti ini juga mujizat. Ketika kita bisa bangun pagi, coba kalau itu bukan mujizat, kalau itu bukan anugerah,
Mungkin waktu tadi malam kita tidur, mungkin nggak bangun-bangun. Betul nggak? Kenapa kita bisa bangun pagi? Karena dibangunin. Betul ya? Tapi seandainya tadi malam Tuhan menutup klep jantung kita, nah mau bilang apa? Dibangun-bangunnya juga nggak bangun. Betul kan? Ini mujizat. Dan ini memang menjadi di dalam kehidupan kita ini sebuah siklus, di mana orang itu diawali dengan kelahiran, kemudian beranjak menjadi anak-anak, beranjak dewasa, setelah dewasa akan menjadi tua, dan kemudian akan mati. Dari kecil yang belum bisa berjalan, pertama mungkin tiarap dulu waktu kecil, kemudian belajar merangkak, setelah merangkak belajar berjalan, setelah berjalan belajar berlari, setelah belajar berlari karena capeknya jalan dan lari, mulai encoknya kumat, osteoporosis, asam urat, kembali lagi tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Mungkin ada yang harus dibantu dengan tongkat atau kursi roda karena usia sudah tua, dan akhirnya meninggal. Itu siklus kehidupan manusia. Mau tidak mau, kita harus menerimanya. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak sampai tua, tetapi Tuhan sudah memanggil. Dan ini membuat kita tidak berdaya. Kita tidak berkuasa atas hidup dan mati kita. Kita hanya bisa menjaganya dengan pola hidup yang sehat. Tetapi soal hidup dan mati itu sendiri, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi mau tidak mau kita harus menerima hidup dan mati itu sudah pasti di dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini dulu ada yang memilih kemudian meminta, tolong dong aku dilahirkan? Ada Bapak Ibu? Ada yang meminta, tolong aku dilahirkan di keluarga ini, keluarga itu. Tolong aku dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Tolong aku dilahirkan dengan begini. Ada yang bisa seperti itu? Saya rasa tidak ada yang bisa melakukannya. Meminta hidup tidak ada. Karena itu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Tapi kalau minta mati kayaknya bisa ya. Minta hidup gak bisa. Kalau minta mati bisa. Bunuh aku. Kalau udah berantem kan begitu kan. Tapi enggak, ini yang di sinetron itu loh. Kalau cuma sini enggak, baik-baik orangnya. Di sinetron kan begitu kan. Ayo bunuh aku, kalau berani bunuh aku. Atau kalau dia tidak mau membunuh, ya sudah, aku sendiri yang melakukannya. Bunuh diri maksudnya. Nah kalau soal mati mungkin bisa kita minta, bisa kita atur. Dalam tanda kutip ya, seolah-olah bisa. Tetapi kembali Tuhan yang mengatur mati kita juga. Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak menghendaki, mungkin nggak mati-mati nih kita. Ya.
Mau bunuh diri, mau apa, kalau Tuhan belum menghendaki, mungkin gak mati-mati. Kan ada cerita kan, minum baygon begitu, tapi gak mati kan, masih terselamatkan. Ini menunjukkan bahwa hidup itu, mati itu pun sesungguhnya juga kehendak Tuhan. Kita tidak punya kuasa. Kita hanya bisa berserah. Setiap orang pasti akan menghadapi sebuah kematian. Dan sesungguhnya itulah perjalanan kehidupan kita. Kita sedang berjalan menuju pada sebuah kematian. Ada yang tidak pernah mati, Bapak Ibu. Seperti Highlander, umurnya sudah ribuan tahun. Ada? Pada usia tertentu kita akan meninggal. Semua orang, apapun yang dilakukannya, apapun keadaannya di dunia ini, sedang menuju pada kematian. Yesus pun juga menyadari hal itu. Dia sedang menuju pada kematian. Ketika perempuan itu membawa minyak almastur dan kemudian meminyakinya, dia tahu inilah saatnya. Kematian itu harus dihadapi. Mungkin dengan kuasanya dia bisa menghindari kematian itu. Seandainya Tuhan mau, dia bisa melewatkan masa-masa itu, masa penyiksaan dan kematian itu, kalau dia mau. Tetapi dengan ketaatannya, dia tetap menjalani hidupnya yang menuju pada kematian di usia muda, kira-kira 30-an tahun. Dan dia tetap berpegang bahwa itu yang dikehendaki Allah Bapanya. Seperti manusia yang lain, dia berjalan menuju pada kematian. Tetapi kematian Yesus bukan kematian biasa. Dia tahu dan sadar dia mati untuk menebus dosa manusia. Dan hanya cara itu yang dapat dilakukannya. Tidak ada cara lain selain Yesus yang mati, selain darah anak domba yang tercurahkan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dosa kita. Mungkin kita terlalu senang, terlalu bangga dengan keberadaan kita saat ini. Oh, aku sudah ditebus, aku sudah dibebaskan dari dosa-dosaku. Setiap pelanggaranku pun tidak pernah diperhitungkannya. Kita boleh bangga, boleh senang saat ini. Tetapi kalau kita mencoba membayangkan pada saat itu, ketika Yesus harus menghadapi kematian itu, dia mati untuk kita. Bapak Ibu, apanya Yesus? Masih saudaraan dengan Yesus? Bapak Ibu, sahabat Allah? Betul sahabat Allah?
Iya, sahabat Allah ya. Itu kan menurut Bapak Ibu tuh. Allah menganggap sahabat enggak? Bukankah Allah mengatakan manusia itu seperti debu, sekali tiup hilang? Yang artinya sesungguhnya kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengubah atau meraih hati Allah. Enggak ada. Persembahan kita yang banyak bisa itu merubah hati Allah sehingga Allah memperhatikan kita. Bisa. Kepandaian kita apakah bisa menarik hati Allah supaya Allah memperhatikan kita? Bisakah itu? Jabatan kita apakah bisa menarik perhatian Allah? Semua itu tidak bisa. Mau yang kaya, mau yang pintar, mau yang ganteng, cantik, tidak bisa menarik perhatian Allah. Karena toh kita ini debu, sekali tiup hilang. Tetapi kenapa Allah mau mati? Yesus mau mati untuk kita. Nah, itu yang harus kita temukan. Sebetulnya Yesus bisa menghindari kok kematian itu, tetapi kenapa tidak mau dan tetap mau melakukan itu? Mati untuk kita. Siapa diri kita ini? Kalau bukan karena kasih-Nya yang besar, tidak mungkin hal itu terjadi. Karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal. Kasih kita kepada Allah seberapa besar? Kalau mau kita membayangkan Bapak Ibu, kasih Allah yang besar itu besarnya seberapa ya? Berapa? Kalau dengan ukuran tangan deh, besarnya seberapa? Begitu? Kalau Allah itu ukuran tangan ya mungkin begini ya, kasih Allah yang begitu besar. Tetapi kasih kita kepada Allah, nah ini loh. Betul nggak? Betul? Berapa besar kasih Allah? Oke, kasih kita kepada Allah. Waduh, gerimis, maaf, tidak bisa ibadah, takut pilek. Wah, banjir kemarin kan? Banjir, nggak bisa pergi. Rumahnya banjir, masuk rumah enggak sih jalanannya. Nanti kalau saya mau banjir-banjiran, apa kakinya tutup air segala macam. Maaf, nggak bisa ikut pelayanan. Aduh, capek badannya, masih ngantuk. Loh, kenapa ngantuk? Tadi malam nonton bola. Ganti dulu ya, besok tukeran. Wah, ada acara nih, arisan dan segala macamnya. Gak bisa ikut rapat. Seandainya Allah ketika mau menyelamatkan kita, kemudian Allah mengatakan, tunggu dulu ya, kamu di dalam dosa dulu ya, saya lagi ada rapat. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, hidup itu bukan pilihan kita, mati juga bukan kita yang mengatur, dan kita tidak tahu kapan kita mati. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Dia yang sudah mati supaya kita ini hidup. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk hanya mencari uang, hanya mencari prestasi, hanya mencari kepandaian,
Tetapi sesungguhnya semuanya itu bahwa di dalam hidup kita ini kita sedang memuliakan Tuhan dengan kekayaan kita, dengan prestasi kita, dengan kepandaian-kepandaian kita. Hal yang pasti tidak bisa kita hindarkan. Tetapi mari, selama masih ada waktu, selama Allah masih menganugerahkan kesempatan kepada kita, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, biarlah hendaknya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, hendaklah itu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.